Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sari dari kelas C Bisnis Digital dengan NIM 21075020069. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya terhadap salah satu pelaku usaha. Di sini saya sudah membuat pertanyaan 19, yaitu yang pertama saya menanyakan tentang nama lengkap dari pelaku usaha tersebut. Di sini namanya itu Dian Ayu Pratiwi. Yang kedua itu saya menanyakan tentang usaha yang sedang dijalankan dan sudah berapa lama usaha tersebut. Terus di sini jawabannya usaha thrift pakaian wanita dan mulai usaha dari tahun 2021. Nah, yang pertanyaan ketiga, alasan yang mendorong sehingga menciptakan usaha tersebut. Beliau mengatakan alasannya karena barang thrift murah tapi kualitasnya masih bagus dan jarang ada yang sama. Cocok untuk semua kalangan, baik menengah ke bawah atau menengah ke atas. Yang keempat, bagaimana tahapan awal dalam menciptakan brand dari usahanya. Beliau mengatakan sebenarnya berawal dari iseng-iseng dengan salah satu teman kampus yang sama-sama suka fashion, terus hingga memutuskan untuk membuat nama brand dari awalan nama kami berdua. Yang kelima, bagaimana sistem pengembangan teknologi pada usahanya. Sejauh ini beliau mengatakan, sejauh ini saya menggunakan teknologi HP dalam memperkenalkan brand saya melalui sosial media. Yang keenam, apakah beliau menseleksi aspek pasar dan pemasaran? Katanya jawabannya tentu, karena hal itu yang akan membantu bisnis saya dalam menentukan arah tujuan serta sasaran pemasaran dari produk yang saya jual. Jawaban pertanyaan nomor 7, bagaimana cara menseleksi keuangan pada usaha yang pada usaha Anda yang akan mendatang? Apakah usaha Anda ke depannya mendapatkan keuntungan atau mendapatkan keuntungan banyak atau tidak? Di sini beliau menjawab ada 4 jawaban dari beliau. Yang pertama itu membuat rencana keuangan dan usaha yang matang. Yang kedua, memperhatikan rasio pinjaman terhadap penghasilan. Yang ketiga, mencatat arus kas secara rutin, pisahkan uang pribadi dan dana usaha. Insya Allah semoga kedepannya mendapatkan keuntungan. Amin. 8. Apakah sebelum Anda membuka usaha ini ada masa percobaan? Maksudnya itu sudah pernah mencoba dulu baru dipasarkan ke masyarakat. Jawabannya langsung action sih, tapi actionnya dari orang terdekat, dari seperti keluarga dan teman kampus dulu, karena biasanya brand juga terkenal dari mulut ke mulut. Yang ke-9, bagaimana cara menentukan sebuah kualitas terhadap barang yang dipasarkan? Jawabannya mensortir barang terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Ke-10 itu pertanyaannya, apakah pernah melakukan research terhadap pelanggan yang ingin dituju? Terus jawabannya itu pernah. 11, secara garis besar umur berapa yang paling banyak minatnya terhadap usahanya? Terus dia menjawab sekitar umur 17 tahun sampai 50 tahun. Pertanyaan ke-12, bagaimana kualitas pelayanan yang ditawarkan ke pelanggannya? Katanya itu kualitasnya harus bagus karena barang bekas, jadi harus dicuci terlebih dahulu dan disetrika lalu diberikan pewangi atau parfum laundry agar lebih memuaskan pelanggan. Yang ke-13, apakah di usaha kakak menggunakan aplikasi untuk membantu pekerjaan atau masih manual? Misalnya ada pengeluaran dan masukan data pengeluaran dan masuk. Apakah cara untuk mengelola datanya manual atau menggunakan sebuah aplikasi? Dan cara pembayaran ketika datang ke store langsung menggunakan aplikasi untuk membayar atau tidak? Terus beliau menjawab,
dia masih menggunakan secara manual. Ke-14, apakah sudah mempersiapkan sebuah program kerja di masa yang akan datang ketika teknologi semakin berkembang? Katanya itu masih sedang dalam proses untuk direncanakan. Ke-15, apakah usaha yang dijalankan sekarang ada outline-nya atau hanya lewat online saja? Sejauh ini beliau masih secara online, belum ada. Semoga aja kedepannya bisa buka offline store. Ke-16, bagaimana memanfaatkan teknologi di era sekarang? Katanya itu lebih memperdalam lagi ilmu marketing di sosial media. 17, apakah usaha itu sudah mengembalikan modal awal usaha sebelumnya? Yang beliau katakan itu alhamdulillah sudah. Strategi. Ke-18, strategi apa yang dilakukan untuk mempertahankan usaha di era yang banyak pesaing? Kualitas, yaitu mempertahankan kualitas produknya serta memberikan promosi yang menarik. Pertanyaan terakhir, kalau boleh tahu bagaimana manajemen persediaan barang yang ibu lakukan di usahanya? Misalnya, hanya menyediakan barang sesuai dengan orderan atau selalu ready stock? Katanya barang ready stock. Jadi kesimpulan dari wawancara saya yaitu sebagian pelaku usaha menggunakan teknologi sebagai tempat untuk marketing online-nya saja, karena di sini pelaku usaha itu belum mempunyai offline store, jadi otomatis dia menggunakan sosial media, tapi aplikasi yang dia gunakan itu tidak banyak, cuman beberapa saja. Untuk mungkin mungkin sosial media doang, mungkin cuman menggunakan aplikasi Shopee, terus Tokopedia dan lain-lain. Dan cara aplikasi yang digunakan untuk promosi itu mungkin sosial medianya seperti Instagram, WA, FB dan lain-lain. Jadi di sini itu kurang tentang teknologi yang digunakan, tapi semoga kedepannya ketika sudah memiliki offline store, sang pelaku usaha ini bisa mengembangkan teknologi yang ada di online shopnya, di usahanya, maksud saya. Jadi sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.